Nah, kali ini kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, ujian Mandiri Undip tahun 2018. Soalnya berkaitan dengan materi hukum Newton dan gerak lurus berubah beraturan fisika SMA kelas 10. Sebuah balok masanya 2 kilogram diletakkan pada bidang miring. Sudut kemiringannya 37 derajat sehingga meluncur sepanjang bidang miring dengan percepatan tetap. Nah, kata kuncinya di sini percepatan tetap, ya Dek ya. Berarti balok bergerak lurus berubah beraturan. Jika koefisien gesekan 0,5, maka setelah 2 detik perpindahan balok sama dengan berapa? Jadi yang ditanyakan di sini adalah S, ya, perpindahan itu simbolnya S. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini lebih enak kalau kita gambar terlebih dahulu, ya. Misalkan di sini saya punya sebuah bidang miring. Nah, sudut kemiringannya sama dengan 37 derajat, ya. Kemudian di atas bidang miring itu ada sebuah balok. Balok bermassa 2 kilogram. Nah, sekarang kita gambar gaya yang bekerja pada balok. Yang pertama jelas, pada semua benda yang punya massa pasti bekerja gaya berat. Gaya berat itu kemana arahnya? Jelas arahnya ke bawah, ya. Kemudian karena balok ini terletak di atas bidang miring, gaya berat ini selalu bisa kita uraikan. Yang pertama adalah searah dengan bidang miring, kemudian yang kedua nanti adalah tegak lurus dengan bidang miring, ya. Yang searah dengan bidang miring rumusnya adalah W, di sini kita gunakan sin, ya, searah diawali dengan huruf S. Nah, maka cara mudah untuk mengingatnya kalau yang searah berarti rumusnya adalah W sin. Gitu ya. Jadi di sini W sin 37 derajat. Nah, tinggal kalau yang tegak lurus temannya sin itu adalah cos, ya Dek ya. Berarti di sini W cos 37 derajat. Kemudian ada gaya apa lagi? Jelas di sini ada gaya kontak atau gaya normal ya. Gaya normal ini arahnya tegak lurus juga dengan bidang miring, tapi berlawan arah dengan W cos 37 derajat. Lalu di soal dikatakan bahwa bidang miring memiliki koefisien gesekan 0,5. Artinya di sini bidang miringnya kasar, ya, berarti pada balok akan bekerja gaya gesek. Nah, kita tahu di sini gerak balok itu adalah ke bawah. Nah, kalau gerak baloknya ke bawah, logikanya nanti gaya gesek karena sifatnya menghambat, maka nanti arahnya adalah ke atas, jadi ya. Jadi melawan kecenderungan gerak dari balok. Nah, di sini berarti ada gaya gesek kinetik Fk. Masih ingat rumus untuk menghitung Fk? Tentu masih ingat ya. Fk itu rumusnya adalah mu k dikalikan dengan n. Nah, ini harus hafal ini ya. Gaya gesek kinetik sama dengan koefisien gesek kinetik dikalikan dengan gaya normal. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapakah perpindahan balok dengan menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan itu ada 3 rumus. Karena yang ditanyakan itu adalah S, maka nanti yang kita gunakan itu adalah rumus yang pertama ya. Jadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena mula-mula balok diam, betul ya? Kalau balok diam, V0-nya sama dengan 0, sehingga V0T ini bisa kita coret, ya Dek ya. Nah, tinggal S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, sekarang masalah muncul ya, karena di soal percepatannya tidak diketahui. Yang diketahui di sini hanya T-nya, ya. Jadi T-nya sama dengan 2 detik. Nah, maka untuk mencari percepatan kita akan menggunakan hukum Newton yang kedua. Ya, masih ingat ya hukum Newton yang kedua? Jadi A itu sama dengan sigma F dibagi dengan M. Ya, jadi percepatan itu sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan massa benda. Coba kita cek di sini. Ada gaya apa aja yang bekerja pada benda yang searah dengan gerak benda? Ya, berarti yang searah dengan gerak benda itu ada W sin 37 derajat. Ya, ini arahnya ke bawah dan FK ini arahnya ke atas. Nah, logikanya karena benda itu bergerak ke bawah, berarti nanti yang menang itu adalah W sin 37 derajat. Nah, kalau sigma F itu sebenarnya kan yang menang, yang besar dikurangi yang kecil. Berarti nanti ini tandanya plus, yang menang ya. Kemudian FK ini yang kecil, nanti tandanya adalah minus. Oke. Nah, sekarang lebih enak kalau kita hitung dulu berapakah
gaya gesek kinetik ya yang bekerja pada balok. Rumusnya adalah mu K dikalikan dengan N. Oke, langsung aja kita masukkan angkanya. Koefisien gesek 0,5 atau setengah ya. Kemudian N kita tahu di sini gaya normal ya sama dengan W cos 37 derajat. W itu adalah M kali G ya, massa balok 2 kg, kemudian gravitasinya 10, cos 37 itu sama dengan 0,8 ya. Ini juga harus hafal ya Dek ya. Jadi sin 37 derajat itu sama dengan 0,6, lalu cos 37 derajat sama dengan 0,8 ya. Oke, berarti di sini kita kalikan dengan mana tadi? FK itu mu K kalikan N ya. Nah, di sini kita kalikan dengan 0,8 ya. Jadi ini M kali G kali cos 37. Cos 37 sama dengan 0,8. 2 kita coret dengan 2. Berarti 10 kali 0,8 sama dengan 8 Newton. Nah, berarti gaya gesek yang bekerja pada balok sama dengan 8 Newton. Kita kembalikan ke persamaan dari percepatan ya. Berarti yang besar dikurangi yang kecil, yang menang dikurangi yang kalah. Yang menang itu adalah W sin 37 derajat ya, sehingga nanti balok itu bergerak ke bawah ya. Berat massa kali gravitasi, oke langsung aja berarti 20 ya. 2 kali 10 20. Kita kalikan dengan sin 37. Sin 37 itu 0,6 ya. Kita kurangi dengan 8 Newton. FK-nya 8 Newton per massa balok. Massa baloknya 2. Oke. 20 kali 0,6. Kalau nolnya kita coret ya. 2 kali 6, 12. 12 dikurang 8, 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita sudah berhasil menemukan percepatan ya, Dek ya. Yang ditanyakan jarak, perpindahan ya, sama ya, jarak dan perpindahan di kasus ini sama. Nah, berarti rumusnya adalah S sama dengan setengah AT kuadrat. Berarti setengah kali 2 kali T kuadrat, berarti kali 2 kuadrat. 2-nya kita coret lagi, berarti kita dapatkan S sama dengan 4 meter ya. Maka kalau ditanya berapakah perpindahan balok selama 2 detik, jawabannya adalah 4 meter. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, ujian Mandiri Undip tahun 2018. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.